Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Proyek TFME. Perkenalkan, saya Trianita dan rekan saya Feni. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang flowchart sebelum analisa, flowchart setelah analisa, BPM sebelum analisa, BPM setelah analisa, dan yang terakhir DFD level 0 dan level 1. Nah, sebelum kita bahas mengenai prosedur quality control, kami mau ngasih tahu dulu nih, apa sih flowchart, BPM, dan DFD itu? Nah, jadi flowchart atau diagram alir, bagan alir, atau bagan arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritme, alir kerja, atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Nah, selanjutnya BPM. BPM atau Business Process Management adalah suatu metode penyelarasan secara efisien suatu organisasi dengan keinginan dan kebutuhan organisasi tersebut. Selanjutnya ada DFD atau Data Flow Diagram. Adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan penyimpanan dari data tersebut. Flowchart sebelum analisa adalah flowchart yang benar-benar terjadi di TFME. Prosedur ini dimulai dari produk selesai. Selanjutnya, laboran meminta persetujuan customer. Apabila customer menyetujui, maka laboran akan melakukan setup. Tetapi, jika customer tidak menyetujui, maka prosedur selesai dan kembali ke awal. Proses selanjutnya, laboran melakukan produksi. Apabila selama produksi ditemukan barang cacat, maka customer akan memberitahu barang cacat melalui email dan meminta pembuatan ulang kepada laboran. Tetapi, jika tidak, maka produksi selesai. Nah, selanjutnya flowchart setelah analisa. Flowchart setelah analisa adalah flowchart yang seharusnya ada di TFME yang sudah dianalisa. Prosedur ini dimulai dari yaitu bagian yang pertama, bagian plan quality management. Bagian ini memberikan dokumen berupa quality matrix kepada QC atau quality control. Kemudian, bagian quality assurance. Nah, bagian ini memberikan dokumen berupa test and evaluation dokumen serta quality report kepada QC. Kemudian ada bagian quality control atau QC. Nah, bagian ini menerima dokumen dari plan quality management dan quality assurance. Kemudian, bagian QC mengontrol serta menginspeksi proyek yang dikerjakan. Nah, selanjutnya, apabila saat menginspeksi terdapat barang cacat, maka proses kembali ke bagian plan quality management. Dan jika tidak ada, maka ke proses selanjutnya. Kemudian, bagian QC mengirim dokumen berupa quality control, measurements, and work performance ke bagian quality assurance. Nah, bagian QC mengirimkan dokumen berupa private deliverables ke validate scope. Nah, kemudian ada bagian validate scope. Di bagian ini, yang pertama itu memverifikasi yang telah selesai dari QC. Kemudian, mengirimkan barang yang telah terverifikasi ke customer. Nah, selanjutnya ada bagian customer. Bagian ini, yang pertama menerima barang dan memeriksa barang. Selanjutnya, jika setuju, selesai. Jika tidak, kembali ke bagian quality control. Berikut BPM sebelum analisa. BPM sebelum analisa
adalah BPM yang terjadi apa adanya di TFME. Berikut merupakan gambar BPM-nya, yaitu yang pertama dimulai dari kemudian pihak laboran melakukan produksi, kemudian melakukan inspeksi melalui alat. Jika dalam produksi terdapat barang cacat, laboran akan menghubungi customer. Kemudian customer akan meminta pembuatan ulang produk. Selanjutnya, apabila sudah tidak terdapat barang cacat, maka produksi dilanjutkan hingga selesai. Selanjutnya adalah BPM setelah analisis. BPM setelah analisis adalah BPM yang seharusnya ada di TFME yang sudah dianalisa. Prosedur ini dimulai dari bagian Plan Quality Management mengisi form uji kepatuhan Quality Control. Selanjutnya, bagian Quality Control mengontrol serta menginspeksi proyek yang dikerjakan. Apabila saat menginspeksi terdapat barang cacat, maka proses kembali ke bagian Plan Quality Management. Tetapi, jika tidak ada barang cacat, maka ke proses selanjutnya, yaitu Validate Scope. Validate Scope memverifikasi yang telah selesai dari Quality Control. Selanjutnya, Validate Scope mengirimkan barang yang telah terverifikasi ke customer. Selanjutnya, bagian customer menerima barang dan memeriksa barang. Jika setuju, maka prosesnya selesai. Tetapi, jika customer ada keluhan, maka akan dikembalikan ke bagian Quality Control. Selanjutnya, di FD level 0 mengenai prosedur Quality Control Manajemen Mutu di TFME. Setelah analisa, di sini prosedur Quality Control Manajemen Mutu mempunyai 5 entitas luar atau external entity, yaitu terdiri dari Plan Quality Management, bagian Quality Assurance, bagian Quality Control, bagian Validate Scope, dan bagian Customer. Nah, yang pertama, bagian Plan Quality Management memberikan dokumen berupa quality matrix kepada QC. Kemudian, bagian Quality Assurance memberikan dokumen berupa Test and Evaluation dokumen kepada QC. Selanjutnya, bagian Quality Control atau QC menerima dokumen dari Plan Quality Management berupa Quality Matrix dan menerima dokumen berupa Test and Evaluation dokumen dari bagian Quality Assurance. Kemudian, QC mengirimkan dokumen berupa Quality Control Measurements ke bagian QA. Lalu, bagian QA menerima dokumen Quality Control Measurement tersebut apabila proses terdapat barang cacat. Nah, selanjutnya, bagian QC mengirimkan dokumen berupa Verified Deliverables ke bagian Validate Scope. Selanjutnya, bagian Validate Scope menerima dokumen berupa Verified Deliverables dari bagian QC. Nah, selanjutnya, bagian Validate Scope ini mengirim barang ke customer. Lalu, bagian customer ini menerima dan memeriksa barang. Kemudian, selesai. Nah, selanjutnya di FD level 1. Prosesnya dimulai dari Plan Quality Management membuat Quality Matrix untuk menguji kepatuhan QC, kemudian dikirim ke bagian QC. Kemudian diproses oleh QC. Selanjutnya, QC menginspeksi barang. Apabila barang cacat, QC menyerahkan ke bagian Plan Quality Management. Apabila tidak ada barang cacat, maka QC menerbitkan Quality Measurement yang kemudian diserahkan ke QA. Selanjutnya, QC membuat Verified Deliverables, lalu diserahkan ke Validate Scope, yang kemudian diverifikasi. Setelah itu dikirim ke customer.